Halo teman-teman, dalam tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi CodeIgniter, yang mana nantinya framework CodeIgniter ini kita akan gunakan sebagai framework untuk membuat sebuah website, misalnya seperti toko online, website forum, company profile, dan lain-lain. Oke, sekarang silakan teman-teman buka website resmi dari Alice Lab, di mana kita bisa mendownload file installer dari CodeIgniter. Sekarang teman-teman bisa lihat di sini. Untuk mendownload file installer CodeIgniter, teman-teman silakan klik button download yang berada di bagian header. Sekarang kita save. Oke, kita ke arah folder download. Nah, kita telah berhasil mendownload file installer dari CodeIgniter versi 2.20. Nah, teman-teman, versi CodeIgniter yang sekarang sudah sampai versi 2.20. Jika teman-teman ingin mendownload versi terdahulunya, teman-teman bisa masuk ke halaman CodeIgniter User Guide dan Installation. Nah, di sini terdapat versi-versi dari CodeIgniter yang terdahulu. Jika teman-teman ingin menggunakan versi yang terdahulu, bisa download di sini. Namun disarankan untuk menggunakan versi dari CodeIgniter yang terbaru, yaitu versi 2.20. Oke, sekarang file CodeIgniter telah kita download. Sekarang saya terlebih dahulu akan ekstrak file. Saya klik OK. Tunggu sampai proses ekstrak selesai. Nah, setelah proses ekstrak selesai, kita lihat kita akan mendapatkan folder CodeIgniter strip 2.2.0. Kita masuk ke dalam foldernya. Nah, di sini terdapat 2 file dan 3 folder. Teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu folder-folder yang terdapat di dalam CodeIgniter. Yang pertama di sini ada folder application. Folder application ini merupakan folder yang di dalamnya berisi sub-folder dan file yang dapat kita kutak-atik atau merupakan sebagai ruang development dalam membangun sebuah website. Kemudian ada folder system. Folder system ini berisikan file dan folder yang merupakan sistem dari CodeIgniter yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah website. Misalnya ada sistem card, pagination, database, dan lain-lain. Kemudian ada folder user guide. Folder user guide ini merupakan dokumentasi dari CodeIgniter. Kita bisa menggunakannya untuk membantu dalam membuat sebuah website. Oke. Sekarang teman-teman silahkan copy folder CodeIgniter ini. Sekarang kita langsung saja masukkan ke dalam folder exampp htdoc. Kita paste. Nah, jika sudah, silakan teman-teman rubah nama folder CodeIgniter strip 2.2.0 menjadi folder, misalnya saya akan mengubah menjadi folder toko online Oke. Nah, jika sudah,
silakan teman-teman buka browser, kemudian silakan ketik localhost / toko online. Nah, ini merupakan halaman pertama pada saat kita selesai melakukan instalasi. Artinya kita sudah berhasil atau selesai melakukan instalasi CodeIgniter. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi atau beberapa pengaturan yang perlu dilakukan agar CodeIgniter ini kita bisa gunakan. Nah, sekarang silakan teman-teman kembali lagi ke dalam folder toko online-nya. Kita ke application. Nah, silakan buka folder config. Di dalam folder config ini terdapat banyak file yang digunakan untuk mengatur atau konfigurasi beberapa hal yang harus dirubah agar kita bisa menjalankan sistem dari CodeIgniter. Ini kita tidak akan mengubah semua file. Di sini hanya 4 file saja yang bisa kita rubah. Yang pertama autoload, kemudian config, database, dan routes. Yang pertama, silakan teman-teman buka file autoload.php pada editor. Oke. Nah, autoload.php ini nantinya digunakan untuk meload sistem-sistem yang akan kita gunakan untuk membangun sebuah website, ya. Nah, untuk sementara teman-teman silahkan rubah baris ke 55 autoload libraries. Di dalam array ini silakan teman-teman ketik seperti ini. Database session. Nah, artinya kita telah meload sistem dari yang digunakan untuk memanipulasi database dan session. Artinya kita bisa menggunakan kedua sistem ini karena kita sudah load. Kemudian baris ke 67. Di dalam autoload helper kita load URL dan file. Oke, jika sudah kita simpan saja. Untuk autoload untuk sementara sudah selesai. Sekarang kita ke file config.php. Nah, di file config ini ada beberapa pengaturan yang harus kita rubah. Base URL ini kita bisa mengaturnya, yang merupakan URL utama. Namun, untuk versi yang terbaru ini kita tidak perlu untuk merubahnya karena dia sudah otomatis. Jadi kita langsung saja menuju baris ke 227 encryption key. Nah, ini wajib harus kita isi. Saya isi dengan Domain School. Nah, di sini ada keterangannya, ya. Jika kita
akan menggunakan encryption class atau session class, kita wajib men-set atau mengatur encryption key ini. Jadi ini sudah wajib, kita tidak boleh membiarkan ini kosong. Jika sudah, kita simpan. Sekarang kita ke file database. Nah, file database ini nanti kita akan gunakan untuk mengkoneksikan dengan database milik kita. Pada baris ke-52, 53, dan 54 kita bisa mengisinya dengan username, password, dan nama database kita, sehingga bisa terkoneksi dengan server database. Nah, untuk sekarang sementara kita belum menggunakan database, artinya kita boleh kosongkan ini untuk sementara. Jika sudah, kita simpan. Nah, sekarang kita ke file routes.php. Routes.php ini kita gunakan untuk merubah URI routing atau mempercantik URL. Kita juga bisa men-set halaman default dari CodeIgniter. Misalnya di sini saya akan set menjadi home. Selain itu, kita bisa juga men-set halaman errornya. Namun di sini kita belum akan membahasnya, jadi ini kita biarkan kosong saja. Jika sudah, kita simpan. Nah, kita sudah selesai melakukan instalasi dan konfigurasi CodeIgniter. Kita bisa menggunakannya dalam membangun sebuah website. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu lagi di tutorial selanjutnya.